Saudara pendengar sekalian, Radio Horor Indonesia segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama, dan kali ini dalam segmen Radio Horor Indonesia. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Seperti biasa, di segmen Radio Horor Indonesia ini, saya akan membacakan beberapa cerita horor kiriman dari teman-teman Ada Apa Gerangan. Bagi yang ingin ikut membagikan cerita pengalaman mistisnya, bisa dikirim ke email kami adaapagerangan20@gmail.com atau DM kami di Instagram AAG Channel. Baiklah, mengawali RHIFM malam ini, ada kiriman cerita dari Mas Yanto tentang tempat kerjanya. Oke, langsung saja ceritanya mulai dari sini. Kejadian ini aku alami pada tahun 2015 silam. Waktu itu, karena deadline disuruh bikin materi akhir tahun, jadi aku terpaksa masuk kerja pada hari Minggu. Sebenarnya, aku sudah sering mendengarkan banyak kejadian aneh di kantor ini. Gak siang, gak malam, pasti ada aja, terutama kalau sedang sepi. Kebetulan, rumahku dekat dengan kantor, jadi aku bisa berangkat agak siangan. Jam 9 pagi, aku sudah sampai di kantor. Oh iya, sebelumnya aku mau menjelaskan dahulu. Letak kantorku ini ada di lantai 2 gedung A. Gedung pertama kalau masuk di area perkomplekan kantor ini. Di lantai 2 ada 2 sayap, yaitu kanan dan kiri. Kalau kiri khusus direksi, sedangkan yang kanan untuk supervisor dan staff. Karena posisiku di kantor menjabat sebagai staff, jadi aku mengunjungi ruangan yang ada di sayap kanan. Ruangan staf ini cukup besar dengan model kubikal meja-mejanya. Terdiri dari 6 baris sesuai dengan departemen masing-masing. Di sisi ruangan itu ada ruangan-ruangan berukuran sekitar 4x4 meter dengan sekat kaca yang menjadi ruangan kerja manajer. Kebetulan meja kerjaku agak di dalam dan jauh dari pintu masuk sayap kanan. Tinggi kubikal kurang lebih seleher. Jadi kalau aku duduk masih bisa melihat sekitar tanpa harus berdiri. Karena hari Minggu, karyawan yang masuk kebetulan hanya aku sendiri. Sedangkan security di lantai 2 tidak ada karena mereka semua berjaga di pos depan. Untuk mengisi kekosongan, biasanya aku menyalakan musik keras-keras sebagai penyemangat. Nah, ketika sedang asik-asiknya membuat materi presentasi, aku merasa seperti ada yang memperhatikan dari arah kananku. Karena nggak tahan godaan, aku mencoba menoleh ke arah kanan. Tapi ternyata tidak ada siapa-siapa, dan aku pun melanjutkan pekerjaanku. Nggak lama dari situ, aku mendengar kayak ada suara rak berkas jatuh di ruangan manajer yang letaknya di sebelah kananku. Nyaring banget suaranya. Akhirnya aku mengecek ke ruangan itu, dan ternyata benar, ada rak berkas yang jatuh dari susunannya. Padahal di situ nggak ada orang. Ditambah lagi, rak itu kokoh banget dan gak mungkin jatuh kalau gak ada yang menjatuhkan. Setelah kejadian itu, gangguan mulai datang lagi. Tiba-tiba, aku mendengar ada suara anak kecil yang tertawa cekikikan. Suaranya halus banget, tapi menyeramkan. Sumber suara itu berasal dari ruangan manajer yang sama dengan kejadian sebelumnya. Aku masih belum menghiraukannya karena bingung mau mengecek atau tidak. Serem juga sih soalnya. Akhirnya aku memutuskan untuk mengecek lagi. Tapi sesaat sebelum sampai di ruangan itu, aku melihat kayak ada sekelebat kepala anak kecil di balik meja kerja. Kepala itu hanya tampak sampai bagian mata saja.
Setelah itu langsung ngumpet lagi ke kolong meja sambil cekikikan lagi. Rasa takut sudah mulai menghantui. Aku mencoba fokus lagi ke pekerjaanku dan membesarkan lagi suara musik yang aku dengarkan. Lagian kalau aku kabur juga akan tetap saja kan harus melewati ruangan itu, karena jalan satu-satunya ke pintu keluar harus melewati ruangan manajer itu. Ketika suasana sudah mulai tenang, suara cekikikan anak kecil terdengar lagi, tapi di tempat yang berbeda. Suara itu terdengar di area kubikel 2 baris di depanku. Sampai-sampai aku bingung harus berbuat apa karena takut. Saat menatap ke kubikel yang ada di depanku, ternyata anak kecil itu menampakkan lagi kepalanya, dan kali ini benar-benar satu muka kelihatan semua, seperti sedang main cilukba. Anak itu berjenis kelamin laki-laki dengan usia kurang lebih 4-5 tahun. Rambutnya lurus sampai ke alis, mukanya pucat, dan bola matanya itu gak ada putihnya, alias hitam semua. Akhirnya aku langsung berlari ke arah pintu keluar. Dan sialnya, pas aku lagi lari, anak kecil itu semakin cekikikan kencang sambil terdengar suara seperti melompat-lompat di atas meja, seperti sedang kesenangan karena berhasil membuat aku takut sampai lari seperti itu. Sesampainya aku di pintu keluar, aku baru ingat kalau pintu itu baru bisa dibuka pakai kartu akses. Nah, sialnya kartu itu tertinggal di meja kerja. Jadi mau gak mau akhirnya aku harus balik lagi ke meja untuk mengambil kartu akses itu. Ketika aku balik badan, ternyata anak itu udah gak ada. Aku pun langsung berlari ke meja kerjaku untuk mengambil kartu. Pas mau balik lagi ke pintu keluar, gak sengaja aku melirik ke arah ruang manajer yang tadi itu. Nah, ternyata anak kecil itu ada di sana. Dia itu sedang berdiri dengan posisi terbalik, alias kakinya itu menempel ke plafon dan kepalanya ada di bawah. Sambil tertawa-tawa gak jelas, anak kecil itu seperti meledekku. Jelas banget, anak itu memakai baju berwarna biru, celananya pendek merah. Akhirnya aku pun berhasil keluar dari ruangan itu dan langsung menuju ke pos security yang ada di depan. Sesampainya di pos security, mereka pada bertanya, kenapa kok aku lari-larian? Akhirnya aku pun menceritakan kejadian yang tadi ke semuanya yang ada di sana. Ternyata respon mereka cukup membuat aku kaget. Mereka bilang, itu mah udah biasa mas. Kalau hari sepi kayak gini, kami juga sering ngelihat anak kecil yang melambaikan tangan dari arah dalam ruangan manajer mas. Biasanya pagi atau siang gitu. Kalau sore dan malam udah gak ada. Kadang juga suka telepon ke extension security, dan pas diangkat cuman suara anak kecil ketawa cekikikan aja. Lalu aku pun meminta security untuk menemani ke atas untuk membereskan laptop dan barang-barangku yang tertinggal. Tapi mereka sendiri pada gak berani. Mereka malah menyarankan aku untuk pulang lebih dulu dan nanti sore baru kembali ke sini. Akhirnya aku pun pulang ke rumah dan sore harinya aku kembali ke kantor. Sore itu, aku kembali ke ruanganku ditemani oleh security yang berjaga saat itu. Sesampainya di meja kerjaku, ternyata sudah berantakan semua, kayak habis diacak-acak oleh seseorang. Tapi untungnya, barang-barangku masih ada semua di meja. Kejadian itu membuat aku kapok masuk sendirian pada hari libur. Itulah cerita yang pertama mengawali RHI FM kali ini. Masih sore nih, jangan ngantuk dulu. Sebelum kita lanjut ke cerita yang kedua, seperti biasa, saya akan membacakan komentar-komentar terpilih dari teman-teman Ada Apa Gerangan yang sudah berkunjung ke Instagram. Dan di sini ada M. Rafardan Atala. Eksis dong? Jelas ditunggu ceritanya. Buat menemani gabut yang hakiki di negeri beton. Salam buat semua yang sedang eksis. Terima kasih Mas Rafardan Atala. Dan ada juga dari Mbak Yeti Rahman. Eksis dong,
Pokoknya aku nggak pernah ketinggalan deh. Setiap ada notif dari Mas Tama, ada apa gerangan channel, selalu mendoakan Mas Tama dan tim AAGC selalu sehat. Amin. Terima kasih Mbak Yeti Rahman. Lalu ada lagi dari Mas Andri Cakra 58. Eksis dong. Salam sehat Mas Tama. Mau nitip salam untuk para pilot ambulans. Semoga sehat selalu. Nitip salam juga untuk para pejuang senyum, yaitu pengamen kafe se-Indonesia. Semoga Indonesia bisa endemik agar kita bisa membuat orang tersenyum kembali lewat alunan nada-nada salam. Dari Andri Makhluk Senyum. Amin. Terima kasih Mas Andri Cakra. Dan setelah ini ada cerita yang kedua. Cerita yang kedua ini ada dari Mas Broto tentang pengalamannya menjadi ojek online. Dan ceritanya mulai dari sini. Aku ingin menceritakan pengalamanku sewaktu menjadi driver ojek online beberapa waktu yang lalu. Suatu hari, aku mendapatkan orderan makanan di mana orderan itu jumlahnya sangat banyak sekali. Setelah makanan dipesan, aku pun langsung bergegas mengantarkan makanan itu ke tempat tujuan. Jalan demi jalan telah dilalui, hingga tempat yang dituju telah kutemukan. Dan ternyata, tempat tujuan orderan itu adalah sebuah rumah kosong. Karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, aku langsung putar balik ke kosan dengan memacu motorku lebih cepat. Sesampainya di kosan, aku langsung mengajak teman kosku untuk makan bareng karena banyak sekali dan tidak habis kalau dimakan sendirian. Bahkan temanku sampai bertanya, "Banyak banget makanannya bro?" "Iya nih, barusan dapat orderan fiktif." "Fiktif gimana? Orangnya nggak bisa dihubungin gitu?" "Enggak, masa lokasi tujuannya rumah kosong? Orangnya juga nggak ada kabar." Sambil mengobrol, kami terus menghabiskan makanan tersebut. Aku memutuskan untuk istirahat dulu di kosan dan tidak menyalakan aplikasi lagi. Keesokan harinya, aku kembali narik karena hati sudah lumayan tenang setelah kejadian kemarin. Semuanya berjalan dengan lancar, tidak ada kendala. Hingga azan maghrib tiba, aku mendapatkan orderan makanan lagi. Tanpa pikiran negatif, aku pun langsung mengambil orderan itu dan bergegas menuju ke restoran. Sesampainya di sana, aku menunggu sebentar karena makanan yang dipesan belum jadi, sekaligus ngobrol dengan driver lain yang mendapatkan orderan juga. Sekitar 10 menit, jadilah makanan yang dipesan. Aku langsung bergegas menuju ke lokasi pengantaran. Ternyata lokasinya berada di daerah perumahan elit. Sebelum masuk ke daerah itu, aku meminta izin dulu ke security setempat dan ternyata dia langsung memperbolehkan aku untuk masuk tanpa bertanya apapun. Sesampainya di lokasi tujuan, aku menghubungi pelanggan lewat aplikasi, tetapi tidak ada jawaban. Hingga akhirnya, aku pun memanggil dari balik pagar yang besar, tapi tetap tidak ada jawaban. Aku mencari-cari letak bel di mana, karena biasanya rumah sebesar itu pasti memiliki bel. Dan setelah itu, benar saja, aku menemukannya. Di saat yang sama, aku mencoba untuk menelpon pelanggan itu dan diangkat. Dia menanyakan aku di mana dan aku menjawab sudah di depan rumahnya. Pelanggan itu pun meminta aku untuk menunggu sebentar dan dia langsung keluar rumah. Tidak lama, muncul seorang wanita cantik sekitar umur 20 tahunan. Dia memakai kaos lengan pendek dan hot pants. Aku mengkonfirmasi namanya sesuai yang tertera di aplikasi dan dia membenarkannya. Setelah makanan diberikan, dia pun memberikan uang untuk membayar makanan yang dipesan, tapi jumlahnya melebihi yang harus dibayarkan. Karena aku tidak ada kembalian, dia pun meminta aku untuk menunggu lagi untuk mengambil uang pas di dalam rumahnya. Dia sedikit berlari masuk ke rumahnya itu. Gerbang rumahnya pun tidak ditutup olehnya. Sambil menunggu ia kembali, aku sempat terkagum dengan rumahnya yang begitu besar dan mewah. Cukup lama aku menunggu, sekitar 20 menitan, tapi dia tidak kunjung kembali. Karena capek berdiri, aku memutuskan untuk duduk di sebuah kursi yang ada di taman itu.
Setelah menunggu lama, wanita itu pun tidak kunjung datang. Bahkan, aku juga sudah memanggilnya dari luar rumah. Hingga akhirnya ada security yang bertanya dan menghampiriku. "Mas, ngapain manggil-manggil orang di dalam sana?" "Ini pak, si mbaknya pesan makanan lewat ojek online pak." "Sebentar mas, sini dulu." Aku berjalan menghampiri security itu yang ada di luar pagar. Dan security itu berbisik kepadaku. "Rumah ini sudah lama kosong mas." "Ah, mana mungkin pak, ini pesan makanan kok." "Iya, pemilik rumah ini sudah meninggal mas. Terus keluarganya pindah dan rumah ini udah dikosongin lama." "Kok bisa pak? Tadi itu mbaknya keluar dan dia ngambil makanannya. Terus karena uang yang dia kasih itu terlalu besar, sedangkan saya nggak ada kembaliannya, makanya saya minta uang pas aja." "Coba mas lihat ke belakang, itu rumah udah kosong." Aku pun menoleh ke belakang. Dan alangkah terkejutnya, rumah yang tadinya bagus berubah menjadi rumah kosong yang tidak berpenghuni dan tidak terurus, di mana ada banyak sawang-sawang di temboknya dan juga rumput ilalang yang sudah tumbuh tinggi. Astagfirullah, tapi makanannya udah dibawa masuk rumah itu juga pak. "Dibawa kemana mas?" "Itu loh, makanannya masih ada di motor kamu." "Lah, terus tadi itu siapa pak?" "Udah mas, kita ke pos dulu aja. Mas tenangin diri dulu aja di sana." Akhirnya aku dan security itu bergegas pergi ke arah pos yang dimaksud. Jarak posnya tidak terlalu jauh. Sampai-sampai aku pun tidak menunggangi motorku dan memilih menuntunnya hingga sampai di pos karena security itu juga menggunakan sepeda ontel. Entah karena jaraknya yang dekat atau aku sudah linglung sebenarnya. Sesampainya di pos, security itu memberikan segelas air putih kepadaku. Lalu dia menceritakan kalau memang banyak kejadian di rumah itu sebelumnya. Motifnya pun sama, yaitu memesan makanan lewat ojek online. Namun banyak juga yang akhirnya mengetahui lebih dulu kalau rumah itu kosong, sehingga driver online pun langsung buru-buru putar balik. Namun juga ada beberapa yang mengalami kejadian seperti yang aku alami. Menurut driver online yang lain, rumah tersebut itu awalnya bagus, namun akhirnya menjadi seram. Bahkan ada juga driver online yang mengantarkan pulang seorang wanita sampai ke rumah tersebut. Ini orang boncengin siapa ya? Kok dia ngomong sendiri? Terus pas sampai rumah itu, orang itu masih ngobrol sambil tangannya menerima uang cash gitu mas, kata Pak Security bercerita kepadaku. Aku semakin takut mendengar ceritanya. Hingga akhirnya aku pamit pulang ke kos dan menaruh makanan pesanannya itu di pos security. Itu dia cerita yang kedua dari Mas Brata. Brata ya, bukan Broto. Mungkin banyak dari teman-teman yang seprofesi yang mengalami kejadian serupa. Tulis di kolom komentar, atau bisa juga kalian kirim ke email kami untuk dibacakan di sini. Oke, sebelum lanjut cerita yang keberapa? Ketiga, kita baca lagi komentar-komentar dari teman-teman. Di sini ada Lia Awaliyah 75470. Halo Bang Tama, sehat selalu, tetap setia pantengin walaupun ceritaku nggak pernah diceritakan. Semangat untuk para tim. Mungkin terlewat ya Mbak Lia Awaliyah. Mungkin bisa dikirim lagi ke email kami, ada apa gerangan 20@gmail.com. Soalnya gitu kadang suka terlewat. Atau mungkin sudah dibacakan cuman Mbak Lianya nggak ngeh. Kadang ada yang kayak gitu. Lalu ada Dewi Mamyazam. Dewi Mamyazam. Eksis dong, sehat selalu untuk Mas Tama yang selalu menemani setiap aku lagi beraktivitas dan setiap aku lagi mau bobo. Selalu terhibur dengan Mas Tama. Semangat Mas Tama. Siap Mbak Dewi. Ada lagi dari panjang nih, Ari Aryani. Eksis dong. Salam sehat selalu untuk Mas Tama dan seluruh pecinta AAG Channel. Sukses juga untuk channel Segurat Misteri. Mau ngucapin banyak-banyak terima kasih buat Mas Tama yang selalu menemani di saat gabut, di saat ngepel, ataupun di saat masak. Oke, kadang dengerin Mas Tama cerita sampai ketiduran dan harus ngulang dari awal lagi. Bagus.
Dan juga terima kasih buat teman-teman yang sudah berbagi cerita di channel ini. Saya pertama kali nemu channel ini di cerita teror 7 malam. Sukses terus untuk channel ini. Amin. Nah, untuk kalian, cerita apa nih yang pertama kali memperkenalkan kalian dengan channel Ada Apa Gerangan? Tulis juga di kolom komentar. Oke, gitu aja. Kita lanjut ke cerita yang ketiga. Cerita selanjutnya ada cerita dari Mbak Anisah di Yogyakarta. Seperti apa pengalamannya? Oke, ceritanya mulai dari sini. Tahun 2010, perusahaan tempatku bekerja menugaskanku ke kota Jogja. Saat itu, aku dan beberapa teman kerjaku memutuskan untuk ngekos di tempat yang berbeda. Beruntung, kos yang aku pilih disukai juga oleh beberapa teman-temanku. Dan akhirnya, kami ngekos bareng dan mendapatkan kamar yang berada di lantai 2. Kos-kosan ini memiliki 2 bangunan. Gedung pertama untuk perempuan, sedangkan gedung kedua untuk laki-laki. Semuanya berjalan baik-baik saja. Dan di kosan ini, juga ada mbak-mbak yang membantu membersihkan kos-kosan ini. Jadi kosan ini bisa dibilang sangat rawat. Selama beberapa bulan awal aku ngekos di sini, tidak ada kejadian apapun. Hingga memasuki bulan ketiga, baru aku mengalami hal-hal mistis. Kamarku berada di bagian belakang yang gelap saat siang, meski sudah diberikan penerangan. Kejadian horor ini terjadi saat aku pergi bersama teman kerjaku ke daerah Wonosari. Bisa dibilang daerah ini mungkin seperti puncak Bogor ya, dengan jalan yang berkelok dan melewati beberapa hutan. Aku pergi jam 11 malam karena gabut di kosan dan ingin mencari angin segar. Sesampainya di sana, aku pun menikmati jahe anget dan jagung bakar. Hingga dirasa sudah cukup untuk menikmati makanan serta hawa sejuk yang ada di sana. Akhirnya kami kembali turun ke kota. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan jam 2 pagi saat kami kembali ke kota. Aku sempat tertidur di perjalanan karena sangat terasa lelah. Sesampainya di kosan, aku langsung tertidur di kasur, bahkan tidak sempat mencuci muka dan berganti baju karena lelah sekali. Tidak lama, ada sesuatu yang aku rasakan. Aku merasa ada sesosok perempuan yang berambut panjang memelukku dari belakang. Entah kenapa, saat itu aku dapat menggambarkan sosok itu, padahal aku sedang membelakanginya. Dengan sekuat tenaga, aku mencoba melepaskannya, tetapi tidak bisa. Aku mencoba membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang aku hafal dalam hati. Karena saat itu, mulutku terasa seperti terkunci. Sampai akhirnya, aku kelelahan dan tidak terasa aku tertidur dengan nyenyak. Besok paginya, aku menceritakan kejadian ini kepada teman kosku. Dan dia juga bilang, kalau mbak-mbak yang membantu di kos-kosan ini, di lantai 3, ada penunggunya. Tapi kan, kamarku di lantai 2. Tapi, aku baru sadar, ketika aku pergi ke daerah Wonosari itu, dalam keadaan datang bulan. Tentunya hal itu bakal diketahui oleh makhluk-makhluk seperti itu. Ditambah lagi, aku lupa membersihkan diri dan langsung tertidur. Mungkin saja makhluk itu sudah mengikutiku saat di perjalanan pulang atau pergi tadi malam. Sebulan kemudian, keluargaku berkunjung ke Jogja untuk berlibur, dan mereka menyempatkan waktu untuk main ke kosanku. Kebetulan, ponakanku juga ikut. Tapi anehnya, ponakanku yang masih bayi itu langsung menangis ketika memasuki kamar kos, dan menangisnya itu tidak seperti umumnya. Tidak lama, ayahku datang. Dia kebetulan habis sholat berjamaah di masjid dekat kosanku. Tapi anehnya, saat mendekati kamar kosku, ayahku tiba-tiba meraung dan merangkak seperti harimau. Aku yang pertama kali melihat ayah seperti ini cukup kaget dan langsung memeluk ibuku. Memang, ayah memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Tapi selama hidupku, aku belum pernah melihat ayah kerasukan seperti ini. Tidak lama suasana mulai kondusif dan ayah juga sudah kembali tenang seperti layaknya manusia normal. Tapi saat berbicara,
bukan suara ayahku yang terdengar, melainkan seperti suara seorang wanita tua dengan logat bahasa Jawanya. Tiba-tiba ayahku menunjuk kepadaku dan berkata, "Siapa itu? Baru aku lihat." Ayahku pun perlahan mulai mendekat ke arahku dan tangannya mengelus punggungku lalu berkata, "Kamu ada yang mengikuti ya?" "Saya nggak tahu." "Dia sosok yang pernah peluk kamu." Aku pun teringat kejadian beberapa bulan kemarin saat pulang dari Wonosari, dan aku bingung juga, kok dia bisa tahu? "Dia suka sama kamu, tapi nggak akan ganggu kamu. Bahkan dia punya manfaat untuk kamu, tapi dia tetap harus dibuang." "Iya, tolong bantu buang, saya tidak mau diikuti." Entah bagaimana dia membawa sosok yang menempel di badanku ini, tapi dia berpesan untuk selalu membasuh badan setiap kali pulang berpergian. Karena di luar sana banyak sosok yang tidak terlihat yang bisa jadi mengikuti kita. Tidak lama ayahku tersadar dan badanku rasanya menjadi lebih ringan dari sebelumnya. Sejak saat itu, aku tidak pernah lupa untuk membasuh badan setelah bepergian kemanapun. Begitulah cerita yang ketiga dari Mbak Anisah di Yogyakarta. Akhir-akhir ini banyak ya kiriman cerita sekitar Jawa Tengah, Jogja, Semarang. Ayo dong, dari kota lain jangan mau kalah, ikut eksis. Dan kita baca lagi komentar dari teman-teman yang ada di Instagram. Kali ini ada Angga Berjuang. Eksis dong. Eksis dong. Assalamualaikum Mas Tama, saya Angga dari kota Magetan. Udah lama jadi pendengar Mas Tama setiap malam, gara-gara cerita yang berjudul City. Oh iya, yang di SPBU ya. Jadinya kecanduan mendengarkan cerita Mas Tama. Sukses selalu buat channel-channelnya, amin. Terima kasih Mas Angga. Lalu ada dari Mbak Rini Kie. Kie. Eksis dong. Para FGK, mana suaranya? Kangen nih. Buat Mas Tama, sehat dan sukses selalu. Amin. Sehat-sehat juga untuk Mbak Rini Kie dan sukses selalu. Lagi ada dari Mas Agus Susilo. Eksis dong. Mas Tama mau tanya. Maaf sebelumnya agak melenceng. Siap. Cerita awal perjalanan Danan dan Cahyo judulnya apa ya Mas? Di channel AAGC. Paling suka dengerin cerita Danan dan Cahyo yang dibawakan oleh Mas Tama. Serasa masuk ke perjalanan ceritanya. Semoga dijawab. Makasih. Oke, dijawab. Cerita Danan dan Cahyo itu awalnya judulnya kalau nggak salah Ludruk Topeng Ireng ya? Iya kan? Tolong dikoreksi di kolom komentar ya. Judul cerita yang pertama itu Ludruk Topeng Ireng. Itu perjalanan Cahyo ketika masih kecil dan keluarganya itu meninggal semua, satu kampung meninggal semua gara-gara sebuah pertunjukan yaitu Ludruk Topeng Ireng. Paling suka dengerin cerita Danan dan Cahyo. Yang setuju atau yang sama dengan Mas Agus Susilo, angkat tangan di kolom komentar. Ada lagi? Oke, sudah habis ternyata. Kita lanjut ke cerita yang keberapa? Keempat atau terakhir ini. Nah, cerita yang terakhir ini ada cerita dari Mas Adam. Di sini ada keterangan 18+. Ayo yang belum cukup umur sampai di sini aja ya. Yang merasa udah cukup umur bahkan lebih, langsung saja ceritanya mulai dari sini. Halo, perkenalkan saya Adam dari sebuah kota di selatan Pulau Jawa. Saya ingin berbagi sebuah pengalaman kelam dan mistis yang pernah saya alami ketika saya masih duduk di bangku sekolah SMA dulu. Kejadian ini terjadi sekitar 10 tahun yang lalu. Saat itu, saya memiliki seorang pacar. Kita panggil saja Siska. Dia adalah seorang wanita cantik, berambut panjang,
dengan tinggi sekitar 160 cm dan bentuk badan yang ideal, yang sudah saya pacari selama hampir 1 tahun. Usia Siska lebih tua dari saya, jadi ketika saya masih sekolah SMA, Siska sudah melanjutkan pendidikan di sebuah universitas. Dan itu pula yang membuat kami harus terpisah jarak atau LDR-an. Kami hanya bertemu ketika Siska pulang ke kampung halaman. Dan selama itu pula, hubungan kami hanya melalui telepon. Suatu ketika, kami berdua berencana bertemu di kota tempat dia kuliah. Pada hari yang sudah ditentukan, dengan semangat saya berangkat dari rumah menuju ke sebuah penginapan yang menjadi titik kumpulnya. Disertai mendung yang lumayan gelap, saya melajukan motor ke tempat tujuan. Setelah menempuh 2 jam perjalanan, ditambah beberapa menit terbuang karena harus mencari penginapan yang sudah dipesan dan ternyata letaknya sedikit terpencil. Ya, mungkin karena itu harganya murah. Maklum, sebagai anak SMA biasa, dana saya terbatas untuk menyewa penginapan. Itu pun harus menabung beberapa minggu. Kulihat jam tangan menunjukkan angka 2 lebih 20 menit. Segera saya menuju resepsionis untuk menyelesaikan pemesanan kamar. Setelah itu, saya masuk ke kamar dan menunggu Siska. Tidak lama dari itu, hujan turun. Meskipun tidak begitu deras, namun cukup untuk mendinginkan udara sekitar yang pengap tanpa pendingin udara. Sambil menunggu Siska, saya tiduran di kasur. Jam menunjukkan pukul 4 sore. Siska berjanji akan sampai sekitar jam 5 sore, yang berarti 1 jam lagi. Sebuah penantian yang terasa sangat lama. Sudah terbayang apa saja yang akan kami lakukan nanti. Sebagai seorang lelaki, saya tidak memungkiri bahwa tubuh Siska yang ideal adalah dambaan lelaki kebanyakan. Bahkan, Siska tidak pernah malu melontarkan candaan-candaan berbau porno yang memancing hasrat pria dewasa ketika ditelepon, membuat saya semakin tidak sabar bertemu dengannya. Saya melihat melalui kaca jendela. Hujan masih belum juga reda, sedangkan langit semakin gelap. Siska belum juga tiba. Padahal jam sudah menunjukkan pukul 5 lebih 30 menit. Hawa nafsu berubah menjadi kekhawatiran ketika melihat jam sudah menunjukkan pukul 7 malam. Namun belum tampak batang hidung Siska. Walaupun saat jam 5 tadi saya sempat menelponnya dan dia bilang baru keluar dari kosan dan terjebak hujan. Dia meminta untuk menunggu saja. Namun kali ini berkali-kali saya menelpon Siska, namun tidak juga diangkatnya. Nada sambung terus berbunyi, menandakan HP-nya aktif, namun tidak juga ada respon darinya. Mondar-mandir saya di dalam kamar, berharap Siska baik-baik saja di jalan. Jam 8 malam tidak juga ada kabar. Namun kali ini HP-nya malah tidak aktif. Cemas dan bingung yang saya rasakan. Sementara hujan pun tidak kunjung berhenti. Ingin memastikan keadaannya melalui temannya, tapi siapa? Sama sekali tidak ada nomor temannya yang saya simpan. Malam terasa lama sekali. Saya mulai berpikir kalau Siska membohongi saya. Dia tidak menepati janjinya untuk bertemu dengan saya di sini. Ya sudahlah, saya anggap ini adalah hari sial saya. Sangat kecewa rasanya. Dengan perasaan kesal, saya pun merebahkan diri di atas kasur yang dingin. Perlahan saya mulai tertidur. Belum lama saya tertidur, saya terbangun karena ada sesuatu yang meniup telinga saya dari belakang. Karena saat itu posisi tidur saya miring. Seketika bulu kuduk menjadi merinding. Saya melihat ke belakang, tidak ada apa-apa. Jam di dinding menunjukkan pukul 11 malam. Ketika saya akan memejamkan mata kembali, tiba-tiba pintu kamar diketuk. "Siapa?" teriak saya karena malas bangun. Pintu diketuk lagi tanpa ada jawaban. Akhirnya dengan berat hati, saya bangun dan melangkahkan kaki mendekati pintu.
Pintu segera saya buka. Dan betapa kagetnya, ternyata itu adalah Siska. Dia bersedekap memeluk tangan sendiri sambil menggigil karena kedinginan. Kulihat seluruh tubuhnya basah kuyup karena kehujanan. "Siska, cepat masuk sayang," kataku yang sedikit kaget saat melihatnya. Segera ku tarik tangannya masuk ke kamar. Ku ambilkan handuk dan menyuruhnya untuk segera mengganti pakaian. "Kamu dari mana aja siang? Jam segini baru sampai. Kiraan mau ngerjain aku," tanyaku beruntun sambil memberikan handuk. "Hujan deras banget di jalan yang gak bisa diterobos," jawabnya dengan muka memelas. Melihat itu, aku pun menjadi iba. "Ya sudah, mandi dulu Gi. Ada air panas tuh di kamar mandi." "Gak usah, mau ganti baju aja," jawabnya sambil tiba-tiba melepas bajunya tepat di hadapanku. Aku yang belum pernah mengalami hal seperti ini sontak langsung berdiri kaku. Jantungku berdetak lebih kencang seperti genderang mau perang. Dia melucuti pakaiannya helai demi helai. Sambil melihatku, Siska bilang, "Kenapa ngeliatin gitu? Suka ya?" Aku yang hilang fokus sama sekali tidak menjawab. Siska lalu mengeringkan tubuhnya menggunakan handuk yang tadi aku berikan. Kemudian dipakailah handuk itu untuk membalut tubuhnya. Rambutnya yang setengah basah benar-benar membuat nafsuku tersengal-sengal. Belum selesai dia membuatku terpana, tiba-tiba Siska mendorongku ke atas kasur. Singkatnya, dia sudah berada di atasku tanpa busana. Dan kejadian yang tidak pantas diceritakan itu terjadi di antara kami. Ketika dalam posisi seperti itu, anehnya rambut Siska yang tadi sudah dikeringkan selalu meneteskan air dan membuat badan dan tempat tidur menjadi basah oleh air. Tapi aku tidak terlalu memperdulikannya karena teralihkan oleh nikmat dunia. Aku lupa sudah berapa kali kami melakukan itu. Kami seperti pasangan liar yang dimabuk nafsu dan melanggar norma-norma kehidupan. Sampai akhirnya kami berdua pun tertidur karena kecapean. Tidak lama aku tertidur, aku terbangun karena mendengar suara tangisan. Kuraba-raba di sampingku, namun tidak kutemukan Siska. Lalu di ujung kaki aku merasakan basah. Setelah melihat ke bawah kaki, ada Siska yang sedang duduk di ujung kasur dengan rambut panjangnya menutupi wajah. Kulihat dia sesenggukan sedang menangis. Dan anehnya, kasur yang ia duduki basah kuyup. Aku mendekatinya dan memeluk tubuhnya. Namun ketika ku sentuh, kulitnya keriput seperti kulit yang lama terendam air. Dan yang membuat aku kebingungan adalah bau tubuhnya busuk. Aku tidak mau menanyakannya karena takut menyinggungnya, apalagi posisinya sedang menangis. "Sayang, kenapa menangis?" Dia hanya menjawab dengan gelengan kepala. "Ya udah, tidur lagi yuk," ajakku. Siska pun merebahkan tubuhnya lagi di kasur. Namun anehnya, tubuhnya basah kuyup seolah air tidak henti keluar dari tubuhnya. Karena mata masih mengantuk, tidak lama aku tertidur lagi. Pagi pun tiba. Alarm HP-ku membangunkan aku dari tidurku. Ketika mataku buka, ternyata Siska sudah tidak ada di sampingku. Kupikir dia sedang ada di kamar mandi. Namun ketika aku cari ke kamar mandi, dia tidak ada di sana. Aku mencoba menghubungi nomor teleponnya, tapi tidak aktif. Karena tidak tahu harus apa, aku pun memutuskan untuk pulang. Sebelum itu aku mandi dulu karena tidak tahu kenapa badanku bau banget, seperti bau daging busuk. Dan anehnya, meskipun sudah mandi, bau itu tidak hilang juga. Kulajukan motorku menuju ke kotaku. Dengan hati bertanya-tanya, kenapa Siska pergi tidak pamit dulu? Apa dia menyesal atas kejadian semalam? Sampai aku tiba di sebuah jembatan, kondisinya sedikit macet karena terlihat beberapa orang sedang berkumpul di pinggir jembatan. Entah ada apa. Tidak kuhiraukan karena aku sibuk dengan perasaan hatiku sendiri yang juga kacau. Sekitar jam 12 siang aku telah sampai di desaku.
Belum sempat aku masuk ke pagar rumah, aku dihadang oleh tetanggaku yang bernama Pak Soleh. "Dam, kamu kok kayak biasa-biasa aja? Emang kamu belum tahu?" "Ada apa emangnya, Pak?" "Ya Allah, Dam, itu Siska meninggal. Di rumahnya lagi rame tuh. Pacarmu kan?" "Loh, gak mungkin Pak. Lawong." Belum selesai aku ngomong, sudah dipotong. "Samperin aja ke rumahnya kalau gak percaya. Ibunya tuh sampai pingsan bolak-balik." Dengan setengah gak percaya, saya pun mencoba mengecek handphoneku, dan ternyata ada beberapa kali panggilan dari nomor tidak dikenal. Segera saya menuju ke rumah Siska tanpa sempat pulang dulu ke rumah untuk memastikan kebenaran cerita Pak Soleh, karena hati ini memang dari perjalanan tadi tidak enak. Begitu sampai di rumah Siska, kulihat ramai sekali orang, dan terdengar dari dalam teriakan histeris memanggil-manggil nama Siska. Hati ini semakin tidak karuan. Saya pun mencoba masuk ke dalam untuk mencari tahu. Dan menurut penjelasan warga, Siska tadi pagi ditemukan meninggal di Sungai Berbatu. Ditemukan juga motornya di sungai itu. Kemungkinan dia terjun ke sungai bersama motornya saat hujan semalam, dan kondisi sungainya adalah sungai yang banyak batunya. Perasaanku seketika hancur mendengarnya. Tapi bagaimana mungkin? Semalam dia masih bersamaku, dan bahkan kami sempat melakukan itu. Selama 7 hari setelah kematiannya, hampir setiap hari aku diteror oleh arwah Siska. Malam itu malam pertama setelah Siska meninggal. Sepulang mengajikan, aku langsung menuju ke kamarku untuk tidur dan melupakan kejadian ini sebentar. Di saat sedang terlelap, samar-samar aku mendengar suara menangis di dalam kamarku. Ketika aku membuka mata, kulihat Siska sedang duduk di ujung kasur. Posisinya persis pada saat di penginapan kemarin. Rambutnya basah terurai menutupi wajahnya. Kasur yang didudukinya basah. Tubuhnya tidak henti mengeluarkan air. Melihat itu ada perasaan takut tapi juga iba. "Sis, yang tenang ya di sana. Aku akan selalu mengenangmu dan selalu mendoakanmu." Namun tangisnya malah semakin keras. Kemudian dia menoleh ke arahku, dan begitu miris. Kulihat wajahnya telah rusak, remuk, tidak simetris, karena wajah sebelah kanannya seperti masuk ke dalam. Aku lalu membaca doa dalam hati sebisa-bisanya. Suara tangisan itu perlahan menghilang bebarengan dengan sosoknya. Tidak hanya itu saja, selama seminggu itu badanku terus saja berbau busuk, tidak peduli seberapa sering aku mandi, dan tidak peduli sudah habis berapa banyak minyak wangi. Aku sempat gak pede berangkat ke sekolah dan harus libur beberapa hari karena bau busuk itu. Puncaknya adalah hari ke-7 kematiannya. Malam itu ketika tidur, aku merasakan ada sesuatu yang menindihku. Dan ketika ku buka mata, kulihat Siska sudah ada di atasku, seolah seperti mimpi. Kami bercumbu seperti aku lupa bahwa dia telah tiada. Tidak ada yang aneh. Sampai suatu ketika ada sesuatu yang jatuh ke wajahku. Ketika ku ambil, ternyata itu adalah sebuah bola mata. Ya, mata Siska yang sedang ada di atasku jatuh ke mukaku. Wajahnya yang cantik berubah menyeramkan. Tanganku yang berada di dadanya seketika ku lepaskan karena dagingnya tiba-tiba saja terkelupas dengan mudahnya seperti daging busuk. Aku mencoba berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar. Tidak lama, semua menjadi gelap. Ketika aku membuka mata, aku telah berada di suatu tempat. Hujan, langit sudah gelap. Kuedarkan pandangan, kulihat ada sebuah warung yang sudah tutup, dan di terasnya ada Siska. Aku mencoba menajamkan mata, dan memang betul, itu adalah Siska. Dia seperti sedang menunggu hujan reda. Ketika aku ingin menghampirinya, tubuhku terasa kaku, mulut pun tidak bisa bersuara. Aku seperti hanya diperbolehkan untuk melihat kejadian demi kejadian. Di samping Siska,
ada 2 orang pria yang tampaknya juga ikut berteduh. Tapi tiba-tiba 2 lelaki itu mendekati Siska dan mengulurkan tangannya. "Mbak, boleh kenalan?" Siska pun menjawab singkat tanpa meraih tangan pria itu. "Siska, bisa minta nomor teleponnya, Mbak?" "Gak ada," jawab Siska yang sangat terlihat tidak nyaman. "Tolonglah Mbak, kasih nomornya." Tiba-tiba salah satu pria itu memegang tangan Siska sambil memaksa meminta nomor teleponnya. Semakin Siska menolak, semakin erat pria itu memegang tangannya. Segera Siska melepas paksa tangan pria itu dan bergegas menaiki motornya, lalu pergi dari situ. Dan ternyata entah apa yang ada di pikiran para lelaki itu. Mereka berdua menaiki motornya dan mengejar Siska dalam keadaan hujan. Siska yang tahu sedang diikuti langsung melajukan motornya lebih kencang dalam kondisi hujan, sedangkan jalanan licin dan sepi. Dan naasnya, dia kehilangan kendali ketika sampai di sebuah tikungan yang berbatasan dengan sungai. Siska dan motornya terjun bebas ke sungai, sedangkan 2 lelaki tadi langsung putar arah karena panik. Siska meninggal sebelum sempat bertemu denganku. Aku nggak tahu apakah mimpi itu merupakan petunjuk dari Siska. Setelah malam itu, beberapa kali aku mencari petunjuk tentang keberadaan kedua pria yang mengganggu Siska. Namun, sampai sekarang tidak pernah kutemukan. Dan gak mungkin juga aku melapor ke polisi atas dasar mimpi. Aku sangat frustasi waktu itu setelah mengetahui penyebab kematian Siska. Ada rasa bersalah, sedih, dendam, tidak tenang yang kurasakan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kami, dan semoga kisah ini bisa dijadikan sebuah pelajaran untuk kita semua. Terima kasih. Baik, habis sudah cerita untuk malam ini. Semoga dapat menghibur teman-teman sekalian. Terima kasih telah mendengarkan episode Radio Horor Indonesia kali ini. Terima kasih untuk semua teman-teman atas segala support yang telah dilakukan, yang sudah berbagi pengalamannya, yang sudah kirim-kirim salam, yang sudah like, subscribe, dan sudah selalu eksis atau hadir di setiap video Ada Apa Gerangan. Bagi teman-teman yang punya pengalaman mistis dan ingin dibacakan ceritanya, bisa dikirim ke email kami adaapagerangan20@gmail.com. Terima kasih semuanya. Saya harus pamit, tapi jangan lupa subscribe untuk mendukung terus channel ini supaya tetap ada. Kalian gak mau kan channel ini tiba-tiba hilang karena gak ada yang subscribe? Oke, tinggalkan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Tetap semangat, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.